Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SDIT Assalam kelas 6 yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kita sudah sampai pada pelajaran 9 halaman 109 sampai 114. Kita akan bersama-sama belajar tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada qada dan qadar artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa apapun yang terjadi di alam ini merupakan ketentuan, merupakan ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Orang yang ingkar, orang yang tidak meyakini, tidak percaya adanya qada dan qadar, maka dia bukan mukmin atau dia sudah murtad, kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan selalu sabar dan tidak mudah putus asa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah meskipun musibah dan kegagalan menimpanya. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan tercela. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu berusaha keras dan memasrahkan hasilnya kepada Allah. Pasrah kepada Allah setelah berusaha, setelah berikhtiar, disebut juga dengan istilah tawakal. Anak-anakku, lalu apa bedanya qada dan qadar? Qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah sebelum Allah menciptakan makhluknya. Jadi anak-anakku, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum semua makhluk ini ada, Allah telah merencanakannya dan menentukan sebelumnya. Sedangkan qadar atau sering disebut dengan takdir, jadi qadar atau takdir adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluknya. Kita akan berikan contoh qada dan qadar. Contoh qada. Allah menetapkan semua makhluk pasti mati. Ini contoh qada. Allah menetapkan semua makhluk pasti mati. Qadarnya, takdirnya apa? Kenyataannya memang semua makhluk pasti mati. Ini kejadian yang sudah terjadi, namanya takdir. Nah, yang sudah terjadi apa? Memang semua makhluk pasti mati. Contoh berikutnya, contoh qada. Allah menetapkan makhluknya berjenis laki-laki dan perempuan. Ini contoh qada. Takdirnya bagaimana? Yang sudah terjadi apa? Memang makhluknya ada yang berjenis laki-laki dan ada yang berjenis perempuan. Contoh yang lain. Allah telah menetapkan seseorang dari lahirnya kapan, di mana, pukul berapa, siapa bapak ibunya, apa warna kulitnya dan lain-lain. Kenyataannya, takdirnya apa? Memang lahir bayi, ya, hari kapan, pukul berapa, siapa bapak ibunya, itu takdirnya memang ada seperti itu. Anak-anakku, qadar atau takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubrom dan yang kedua takdir mu'allak. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah kalau takdir mubrom. Seperti apa?
Contohnya, kematian semua makhluk. Itu ketentuan Allah, kalau sudah waktunya meninggal, maka pasti akan meninggal. Kemudian contoh yang lain, kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ya, itu nggak bisa berubah. Kemudian matahari terbit dari timur, itu juga tidak bisa berubah. Anak-anakku, ketentuan takdir mubrom ini tercatat di Lauh Mahfud. Lauh Mahfud ini sebuah tempat yang ada di atas langit ketujuh. Itu semua catatan semua makhluk yang terjadi yang di alam ini sudah tercatat di Lauh Mahfud. Tidak akan berubah. Kehendak Allah tidak akan berubah. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mungkin terjadi dan bisa dirubah dengan usaha dan doa. Seperti orang miskin akan menjadi kaya jika ia berusaha dan berdoa. Orang bodoh akan menjadi pandai jika ia belajar dan berdoa. Bencana tidak akan menimbulkan banyak korban jika manusianya mengantisipasinya dan berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir mu'allaq, takdir yang mungkin berubah, ya, bisa dirubah dengan usaha dan doa ini tercatat di catatan malaikat. Jadi malaikat tidak tahu seluruh kejadian yang ada di alam dunia ini. Ya. Orang misalnya miskin atau kaya, itu malaikat tidak tahu pada akhirnya itu orang ini akan kaya apa miskin, seterusnya akan miskin, malaikat tidak tahu. Tapi di catatan malaikat itu, kalau orang miskin ini misalnya berusaha, bekerja dengan keras, maka dia akan kaya. Nah, di catatan malaikat ini yang berubah. Jadi takdir mu'allaq itu tercatat di catatan para malaikat. Ini anak-anakku sekilas tentang iman kepada qada dan qadar, mudah-mudahan bisa difahami.